Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sempat bertemu kembali pada kegiatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kegiatan rutinitas pekanan kita, Tafsir Al-Qurtubi. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji ayat 256 dan 257 dari surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke-256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang kuat. Lan fisama laha. Tali itu tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Para pemirsa dan pendengar yang budiman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kata din seringkali kita dengar. Din yang diartikan dengan agama. Ad-din. Tetapi sesungguhnya kata ad-din ini mempunyai beberapa sinonim persamaan. Di antaranya adalah asy-syari'ah. Ada satu lagi al-millah. Ini hendaknya kita fahami. Ada sedikit perbedaan antara al-millah, asy-syari'ah dengan ad-din. Pengarang tafsir Al-Qurtubi, yaitu Syekh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, beliau diantaranya menjelaskan bahwa ad-din, yang dimaksud dengan ad-din adalah ma fa'alahul ibadu an amrihi. Apa yang dilakukan oleh hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perlakuan hamba terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itulah din.
Sedangkan al-millah sama dengan asy-syariah. Al-millah sama dengan asy-syariah. Beliau menjelaskan apa itu al-millah atau asy-syariah, yaitu ismun lima syara'ahu Allahu li'ibadihi fi kutubihi ala alsinati rusulih. Yaitu semua yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya di dalam kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dan disampaikan oleh lisan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi antara millah, syariah dengan din ini adalah hal yang bersinonim dan mempunyai kedekatan definisi. Hal yang lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa secara lughawi menurut bahasa, kata syariah itu sebenarnya diambil dari jalan yang ditempuh oleh orang menuju ke mata air. Syariah itu adalah pada hakikatnya diambil dari peristiwa jalan yang ditempuh oleh seseorang menuju ke sumber mata air. Makanya dalam bahasa Arab kata syari' itu diartikan dengan jalan. Syari' basuki rahmat. Artinya jalan basuki rahmat. Tetapi syariat juga bisa diartikan dengan al-hukum. Hukum. Bisa juga diartikan syariat itu dengan aturan. Ya. Bisa juga diartikan syariat itu dengan tatanan. Jadi syariat Islam itu artinya hukum Islam. Syariat Islam itu artinya peraturan-peraturan dalam Islam. Syariat Islam itu juga diartikan dengan tatanan-tatanan dalam Islam yang tentu harus dilakukan bagi mereka yang muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sekarang ayat 256 ini menyatakan la ikraha fid din. Tak ada paksaan dalam beragama. Yang namanya paksaan, para hadirin sekalian, itu bisa dua. Memaksa secara tekanan dan memaksa dengan bujukan. Kedua-duanya tidak dibenarkan. Allah melarang memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam dengan menekan dia, memberi tekanan, pressure. Dan Allah melarang seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam dengan bujukan-bujukan. Apakah itu bujukan berupa material atau bujukan-bujukan yang berupa pangkat atau kedudukan. La ikraha fid din. Tak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah selanjutnya menyatakan, sungguh telah jelas antara petunjuk dengan kesesatan. Jelas. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat rinci menjelaskan di dalam Al-Quran mana jalan-jalan petunjuk dan mana kesesatan-kesesatan itu. Jelas. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Siapa yang ingkar kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh
dia telah berpegang teguh kepada tali syariat Allah yang sangat kokoh. Para hadirin yang dirahmati Allah. Apa itu tagut? Faman yakfur bit-tagut. Siapa yang kufur, ingkar terhadap tagut. Apa itu tagut? Tagut berasal dari kata taga. Yatga. Taga itu artinya melampaui batas. Sedangkan Jauhari, Syekh Jauhari rahimahullah, beliau menyatakan at-tagut, yang dimaksud dengan tagut di dalam Al-Quran adalah al-kahin, yaitu para dukun, dan wasyayatin, para syaitan-syaitan. Kemudian yang ketiga, wa kullu ra'sin fid dalal, dan semua penyebab utama sehingga seseorang itu menjadi sesat. Penyebab utama kesesatan itulah tagut. Penyebab utama kesesatan bisa jadi manusia menyesatkan orang lain, bisa jadi peraturan yang dicanangkan, disetujui, dan peraturan itu menyesatkan. Bisa jadi pula jabatan. Seseorang yang memiliki jabatan, dan jabatan itu yang menyebabkan dia sesat, maka jabatan itu tagut. Para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Kalau kahin, dukun itu tagut, ya tidak kita ragukan. Karena dukun banyak melakukan penyesatan. Dan Rasulullah dengan tegas melarang. Mendatanginya pun juga dilarang, apalagi percaya terhadap ucapan dukun. Man atakahinan, kata Rasulullah, siapa yang mendatangi dukun, la yaqbalullahu salatahu arba'ina yauma. Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Mendatanginya. Fa in amina bihi, kalau dia percaya terhadap ucapan dukun, faqad kafarah, dia kufur. Syaitan, pasti kita semua faham. Syaitan, orang yang makhluk yang terkutuk. Dia tentu akan melakukan banyak upaya-upaya yang membuat manusia ini melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Selanjutnya, kullu ra'sin fid dalal, semua hal-hal yang utama, hal-hal yang menjadi penyebab utama terjadinya kesesatan. Apakah itu manusia? Manusianya sudah sesat, kemudian menyesatkan, maka manusia yang menyesatkan itu tagut, yang disesatkan juga adalah tagut. Peraturan yang menyesatkan, maka peraturan yang menyesatkan itu tagut, yang membuat peraturan juga itu tagut, orang-orang yang disesatkan karena peraturan itu juga tagut. Kedudukan, jabatan. Kedudukan atau jabatan, kekuasaan yang menyebabkan orang menjadi sesat, maka jabatan itu, kekuasaan itu adalah tagut. Para hadirin yang dirahmati Allah. Berapa banyak orang yang dulunya awal-awalnya dia orang baik. Tetapi ketika dia menduduki jabatan tertentu, dia merasa bahwa ini adalah aku. Akhirnya
dengan keakuannya, maka jabatan itu yang mengantar dirinya kepada tagut. Setelah itu kebijakan-kebijakan yang terjadi karena dia tagut, maka kebijakan yang terjadi pun juga adalah kebijakan tagut. Ini yang perlu kita fahami dengan baik. Dan tentu kita harus mengambil sikap. Tentu sikap yang benar terhadap tagut tawagut tadi ini. Jadi Allah nyatakan, "Faman yakfur bit-tagut," siapa yang kufur, ingkar terhadap tagut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang itu adalah orang yang telah berpegang teguh kepada tali agama Allah, syariat Allah yang sangat kokoh. Inilah orang-orang yang beristiqamah di dalam keimanannya. Berat, ya berat. Manusia seperti ini kurang, ya manusia yang seperti ini kurang. Jarang ditemukan. Yang banyak kita temukan adalah manusia-manusia yang hanyut di dalam tagut tadi itu. Tapi persoalannya adalah, apakah kita mengharapkan ridhonya Allah, atau kita terpesona dan tertipu dengan duniawi? Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kami ini seluruh fasilitas dunia dan tak usah fasilitas akhirat." Di ayat berikutnya Allah nyatakan, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Di antara manusia juga ada yang berkata, "Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanahnya dan di akhirat juga hasanahnya." Hasanah di dunia adalah hasanah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menurut manusia. Dan tentu hasanah di akhirat itulah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, yang harus kita lakukan adalah senantiasa berjalan dalam syariat Islam, dalam syariat jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini selalu kita jaga, tak keluar dari syariat itu, kita selalu berada dalam syariat, maka jaminannya Allah, kita pasti mendapatkan hasanahnya dunia. Juga hasanahnya akhirat. Sebaliknya, kalau kita mengabaikan syariat Allah, kita tertipu dengan pesona dunia, mungkin kita akan mendapatkan fasilitas dunia, tetapi yang pasti kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran ini menjelaskan, memaparkan kepada kita, dan tentu pilihannya kembali kepada diri kita masing-masing. Lan fisama laha, tali itu tak akan pernah putus. Itulah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah syariat Allah ini berhenti atau dihentikan. Tidak akan pernah. Sampai ada pernyataan menyatakan, Islam bisa saja hilang di bumi Indonesia. Islam bisa saja
hilang di bumi Indonesia. Tetapi Islam mustahil hilang di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di bumi yang lain akan ada orang-orang yang senantiasa teguh melaksanakan syariat Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Allah itu pelindungnya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia ini dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dari kejahiliahan menuju petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang ingkar itu, auliya'uhumut tagut, pemimpin mereka adalah tagut. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Tagut itu mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar. Tagut dan pengikutnya, mereka semua itu adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Para hadirin pendengar yang dirahmati Allah. Kata wali itu mufrad, tunggal, singular dalam bahasa Inggris. Jamaknya adalah aulia. Wali, aulia. Wali dan aulia, seluruh ulama menyatakan dia adalah pemimpin atau pelindung. Bukan teman dekat. Kata wali yang jamaknya aulia tidak bisa diartikan dengan teman dekat. Mengapa demikian? Karena seluruh ulama menyatakan bahwa wali yang jamaknya aulia itu diartikan dengan pelindung atau pemimpin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung, pemimpin orang-orang yang beriman. Artinya kita ini mesti nurut kepada keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang maha mengetahui segala kebutuhan kita. Karenanya Allah membuat ini Quran. Firman Allah, Quran ini hudan, petunjuk hidup. Bukan hanya khusus untuk orang Islam, tapi untuk seluruh manusia. Hudan linnasi. Banyaknya manusia yang mengabaikan petunjuk ini, petunjuk Allah ini, banyak manusia yang mengabaikannya, tentu ada dampaknya. Tidak akan pernah mereka menemukan ketenangan dan kesejahteraan hidup. Kenapa? Karena mereka menyimpang dari petunjuk Allah. Ada malah ulama yang menyatakan, kalau sebuah mobil itu buatan Honda, maka tentu perusahaan Honda yang membuat petunjuk penggunaan, servis, ya, pemeliharaan kendaraan Honda itu. Begitu pula kalau sebuah mobil, sebuah kendaraan itu dia produk Suzuki, maka tentu perusahaan Suzuki yang membuat petunjuk pedoman penggunaan kendaraan itu. Tentu salah. Kalau kendaraan Suzuki, buku Honda yang dipakai. Buku Honda yang dipakai untuk
memelihara kelestarian kendaraan tadi. Sama dengan kita. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ciptaan Allah, maka Allah membuat pedoman hidup. Itulah Quran, itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedoman hidup inilah yang mesti kita jalankan di dalam kehidupan kita sehingga kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Sebaliknya kalau ada petunjuk hidup yang lain yang kita gunakan dalam kehidupan ini dan petunjuk Allah diabaikan, maka tidak akan pernah kita selamat. Kalau pedoman hidupnya Allah kita pakai Quran dan hadis, maka Allah menyiapkan dirinya sebagai pelindung. Allahu waliyul ladzina amanu. Itu sebabnya yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia yang mengikuti petunjuknya, dikeluarkan mereka dari kegelapan hidup menuju kepada terang benderang. Ini yang kita lihat fakta sejarah. Betapa dulu orang Arab, orang-orang sebelumnya yang dulu mengabaikan ajaran-ajaran para nabi mereka, maka mereka tenggelam di dalam kehidupan kesesatan. Orang Arab jahiliyah tenggelam dalam kezaliman mereka. Tetapi begitu datang Rasulullah membawa syariat Islam, mereka yang menyambut syariat Islam dakwah Rasulullah ini menjadi orang-orang yang tenang, tentram, damai. Keluarlah pernyataan Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami ini adalah kaum yang menjadi mulia dan dimuliakan Allah karena Islam. Fa ini bertaghainal izzata fi dunil Islam adallana Allah. Kalau masih kita ingin mencari kemuliaan di luar dari tatanan Islam, maka yang kita temukan adalah kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin dan pendengar, mumpung Allah masih memberi kita kesempatan, Allah masih memberi kita kesehatan, mari kita perbaiki pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya diantaranya adalah mari kita belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Membacanya saja mendatangkan kebaikan, apalagi mentadabburinya dan mengamalkan dalam tatanan kehidupan kita. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.